Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurinaya, NPM 2369029. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengendalian mutu terhadap kualitas teh. Pertama ada latar belakang yaitu teh hitam merupakan teh yang diolah dari pucuk daun muda Camellia sinensis. Untuk prosesnya yaitu melalui pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis, pengeringan, sortasi, dan grading. Teh hitam ini merupakan teh yang paling banyak produksi yaitu sekitar 78%. Selanjutnya ada pengendalian mutu dengan eh, statistical quality control untuk mengurangi cacat seperti partikel tidak seragam dan kontaminan fisik. Ini ada tujuan yaitu untuk yang pertama ada untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diterapkan dalam menjaga konsistensi kualitas produk sesuai standar yang berlaku. Yang kedua ada identifikasi jenis cacat utama. Juga menjadi langkah penting untuk mengetahui permasalahan yang sering muncul selama produksi. Yang ketiga ada menganalisis penyebab cacat yang disebabkan oleh berbagai faktor meliputi aspek manusia, mesin, bahan baku, serta lingkungan produksi. Selanjutnya ada manfaat yaitu untuk mengurangi cacat. Upaya ini dapat menurunkan tingkat cacat produksi, memastikan kepatuhan terhadap standar mutu seperti SNI atau ISO, serta meningkatkan daya saing ekspor. Yang kedua ada pengembangan model quality assurance critical control point dan statistical quality control, yaitu dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam agroindustri teh, terutama untuk mendeteksi secara dini risiko kontaminan. Yang ketiga ada produk lebih yang ketiga penerapan sistem menghasilkan teh hitam yang lebih aman, bebas dari benda asing, serta secara tidak langsung mendorong pemberdayaan petani dalam menjaga kualitas produk. Selanjutnya untuk metode yaitu metode penelitian ini menggunakan statistical quality control dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa jumlah produksi dan produk cacat teh hitam bulan Juni 2022 yang dikumpulkan melalui observasi dan disajikan dalam checkset. Analisis dilakukan dengan T-card untuk melihat kestabilan proses serta diagram Pareto dan sebab akibat untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab kecacatan. Hasil dan pembahasan mengenai laporan produksi dan produk cacat teh hitam Kertobasari pada bulan Juni tahun 2022. Untuk berdasarkan tabel 2, selama 26 kali observasi diperoleh total produksi teh hitam 259,29 ton dengan produk cacat mencapai 94,44 ton. Jumlah produksi pada tiap observasi relatif stabil di kisaran 9-10 ton. Namun jumlah cacat berfluktuasi, jenis kecacatan meliputi gosong,
atau brownies, kadar air sebagai penyebab terbesar. Ada beberapa observasi tingkat Pada beberapa observasi tidak ditemukan cacat, tapi pada observasi tertentu seperti hari ke 18 dan ke 26, jumlah cacat sangat tinggi hingga menyamai jumlah produksi. Yang kedua yaitu hasil pengolahan data Picard, yaitu berdasarkan tabel kedua, proporsi kecacatan pada setiap observasi berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,6, batas kendali atas sebesar 0,82, dan batas kendali bawah sebesar 0, digunakan untuk menilai kestabilan proses. Nah, sebagai besar, data masih berada dalam batas kendali, namun terdapat beberapa titik yang mendekati atau melewati UCL, seperti pada observasi ke-18 dan 26 dengan nilai sebesar dengan nilai sebesar dengan nilai sebesar 259,29. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi belum sepenuhnya terkendali dan masih mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Yang terakhir yaitu data jenis kecacatan teh hitam. Berdasarkan data presentasi kecacatan teh hitam terbesari, jenis kecacatan tersebar adalah ketidaksesuaian kadar air sebesar 40,924%, diikuti ketidaksesuaian ukuran partikel sebesar 30,939. Selanjutnya ada brownies atau gosong sebesar 28,133%. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan dalam proses produksi sehingga perlu dilakukan perbaikan karena berpotensi memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas. Untuk kesimpulannya, yang terakhir ada kesimpulan yaitu pengendalian mutu sangat penting untuk menjaga kualitas teh hitam agar tetap konsisten. Kualitas dipengaruhi oleh bahan baku, proses produksi, mesin, dan lingkungan. Dengan penerapan metode pengendalian mutu, SOP, serta perbaikan berkelanjutan, kualitas teh hitam dapat ditingkatkan minimal eh, untuk meminimalkan kecacatan dan mampu memenuhi standar pasar serta meningkatkan daya saing produk. Ini untuk daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.